Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Versa. pagi, Ibu. Oke. Jadi karena kita akan UTS-nya minggu depan, sebenarnya karena di minggu kedua mungkin ada satu keuntungannya adalah di minggu pertamanya mungkin kalian bisa lebih leluasa kalau mau ada responsi. Nah itu salah satu mengapa saya minta ini loh yang survei kemarin itu feedback. Saya minta feedback dari kalian. Ternyata memang sering belajar sih ya beberapa kali. Selama saya ngajar lah ya, saya belajar bahwa mahasiswa ini memang harus dipaksa ya. Sayangnya begitu. Kalau tidak dipaksa, mungkin memang sulit untuk menemukan motivasi untuk mengerjakan gitu ya. Jadi harus agak-agak disiksa sedikit gitu biar ini. Jadi makanya tadi saya buka aja tuh feedbacknya, terserah lah apa saya percayakan ke kalian, atur-atur kapan kalian luangnya gitu untuk mengisi itu, karena itu kan sebenarnya ya dibilang penting, dibilang enggak juga ya bisa aja gitu ya. Tapi ternyata kalau saya buka begitu, terserah kalian, itu ternyata memang responnya itu sangat-sangat lambat gitu ya. Tadi pagi saja itu saya hanya lihat baru berapa ya? 10-nya tuh lebih dikit lah, 12, 15 lah, 15 gitu. Artinya masih ada 30 mahasiswa yang belum mengisi gitu ya. Jadi hanya kira-kira 30 sampai 35% dari kalian yang sudah punya cukup, mungkin udah cocok jadi mahasiswa lah gitu ya. Saya sebenarnya agak-agak ngetes sih kemarin. Cuma pengen tahu nih siapa nih yang ngisi feedbacknya tanpa saya harus paksa-paksa gitu. Ya itu kan berarti udah seminggu ya ngisi feedback, itu kan gampang ya, cuman maksudnya nggak perlu mikir terlalu banyak gitu. Jadi kurang lebih dari situ bisa terbaca bahwa kira-kira ya 30%-an lah nih yang kelihatannya sudah ngeh gitu kalau dia adalah mahasiswa, bukan anak SMA gitu. Yang tidak perlu diingatkan. Nah, karena itu maka saya tetap tidak menutup feedback-nya, hanya sekarang terpaksa saya jadikan syarat untuk mengisi untuk mengerjakan post-test gitu. Ya, karena kalau nggak gitu nanti saya akan kurang datanya sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa menentukan kira-kira materi apa yang harus saya sampaikan di minggu-minggu terakhir sebelum kalian UTS gitu ya. Jadi terutama yang ini sih, terutama yang saya share aja kali ya sebentar. Ibu, mohon maaf, Bu. Ya. Saya sudah mengisi feedbacknya, tapi keterangannya belum komplit, Bu, di LMS-nya. Jadi nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Itu tetap masuk, cuman mungkin saya nyetel itunya kali ya. Itu tetap udah masuk kok. Oke. Ini terutama yang ini ya, ini ada udah 16 nih sekarang. Tadi pagi masih baru 10 atau 12 gitu ya. Oke, ini untuk sebagai patokan buat saya kira-kira mana yang harus dijelaskan gitu. Nah, yang for ini saya baca dari beberapa masukan karena saya nggak nerangin full gitu ya di kelas. Iya sih ya, benar juga ya. Saya baru ngeh gitu ya. Saya belum nerangin full. Tapi saya pikir tadinya karena for ini sebenarnya jauh lebih mudah dari while gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kalian kerjakan dengan for itu kalian bisa kerjakan dengan while sebenarnya. Tapi tidak sebaliknya gitu ya. Jadi tadinya saya pikir kalau for mah nggak usah detail-detail lah. Orang ini kok sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Tapi karena kelihatannya walaupun ini belum representatif ya, karena sebenarnya baru 9 orang gitu ya dari 45 yang bilang bahwa for itu materi yang yang Anda tidak terlalu mengerti gitu, yang kalian tidak terlalu mengerti gitu. Tapi nggak apa, nanti saya ini kan jadikan catatan gitu ya untuk dijelaskan lebih detail terkait itu. Oke. Nah, jadi karena tadi ya respondennya cuma tidak sebanyak itu, hanya 30%, makanya akhirnya saya terpaksa memaksa kalian untuk mengisi dengan cara menjadikan kedua feedback ini menjadi syarat untuk post test gitu. Nah, bagi yang tadi belum, saya udah ngisi tapi belum kecentang gitu ya. Nanti saya cek ya.
Nanti saya cek kenapa gitu ya. Oke, dah itu. Nah, terus UTS ya, UTS-nya nanti gimana? Tadi saya sudah sebutkan, UTS-nya akan open notes gitu ya. Jadi kalian boleh buka yang ini gitu ya. Ini kalian boleh baca, kalian boleh buka selama ujian berlangsung gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dihafal gitu. Ya, hanya perlu dibaca. Kenapa perlu dibaca? Kalian harus baca berulang-ulang supaya kalian ingat apa ya? Ada peta di dalam otak kalian terhadap letak-letak materi yang harus saya lihat ketika nanti ujian gitu. Misal kalian lupa gitu ya, kalau ya misal typecasting lah ya, mudah-mudahan gak ada yang lupa typecasting ya, tapi misal gitu ya sampai tiba-tiba pas ujian ngeblank gitu ya, typecasting itu gimana sih? Itu kalian tahu, oh dia tuh ada di modul 2 gitu. Jadi nyarinya tuh nggak kemana-mana ya. Walaupun di sini harus mungkin bisa searching ya, tapi baiknya kalian ingat posisi-posisinya supaya lebih cepat bacanya jadi cepat gitu ya. Karena kelemahannya open notes atau itu adalah waktunya terasa jauh lebih cepat nanti. Cepat gitu loh. Tahu udah selesai aja. Gitu ya. Oke. Nah, nanti ujiannya itu akan modelnya seperti kalau kalian sedang kerja kelompok. Ya. Kalian kalau kerja kelompok, saya minta kalian buka Google Meet sendiri, kemudian kalian rekam sendiri, kemudian kalian share screen, kemudian mikrofonnya harus on, kameranya juga harus on, kemudian share your entire screen gitu. Jadi sama persis seperti kalau kalian sedang mengerjakan kelompok dan saya minta rekam gitu. Ya, nanti si linknya itu, cuman bedanya mungkin gini, linknya itu saya minta link Google Meet yang kalian bikin di awal supaya nanti sesekali saya bisa masuk ke sana, gitu ya. Oke, atau pengawas juga bisa masuk ke sana gitu. Jadi nanti ada yang muter lah kira-kira begitu. Ada yang muter atau ada pengawas yang stay di situ. Tergantung jumlah pengawasnya sebenarnya, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi satu dia open notes, open ini. Terus yang kedua adalah dia, saya minta kalian merekam semua aktivitas kalian. Wah, ibu ini curigaan banget sih sampai saya ujian harus direkam gitu. Sebenarnya ya, proses perekaman terutama dalam ujian itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di semester-semester sejak mulai PJJ itu untuk kalian sendiri. Kenapa untuk kalian sendiri? Karena kita kan ujiannya online ya. Nah, kalau ujian online itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali banyak terjadi hal-hal di luar ya, kendala teknis lah. Misal ya, kalian sebenarnya udah ngetik tapi ternyata pas nyampe di sayanya tuh misalnya nggak ada gitu. Atau kalian sudah merasa nge-save tapi ternyata entah pas listriknya tidak stabil atau internetnya tidak stabil, itu pokoknya banyak hal-hal seperti itu gitu ya. Saya biasanya ada kuliah-kuliah lain selain Pengpro yang biasanya dia tuh nulisnya harus pakai tulisan tangan. Jadi tuh ngerjainnya harus nulis di kertas, walaupun online harus nulis di kertas, terus kertasnya difoto, ditempel di LMS-nya gitu loh. Itu kan prosesnya agak lama tuh ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh biasanya suka ada yang nggak ke-save lah, ada yang nggak ke-upload lah, ada yang apalah. Pokoknya mahasiswa kan suka ini ya. Nah, kalau ada rekaman itu sangat mudah sekali untuk membuktikan bahwa kalian benar gitu. Maksudnya udah kok Bu, saya udah nulis Bu, saya udah submit gitu ya. Itu loh saya udah ngetik codingan saya kok di situ di code runner-nya. Nah, itu kalau ada rekamannya, kalian tinggal kasih tahu, saya udah punya ya. Ini Bu link rekamannya di sini. Terus saya melakukan itu di menit keberapa gitu. Jadi saya tinggal lihat gitu. Jadi gampang sekali dan langsung clear gitu ya. Jadi saya tidak akan menerima alasan-alasan yang goib gitu. Ya, ngerti ya alasan-alasan yang goib, katanya begini katanya begitu tapi nggak ada buktinya gitu. Jadi itu kan agak susah gitu. Nah, makanya karena nanti direkam, harusnya hal-hal yang goib itu jadi lebih nyata gitu, karena bukan kapasitas saya untuk melihat hal-hal yang goib gitu ya. Jadi supaya fair sama teman-teman yang lain, kita buat seminimal mungkin lah kegoiban itu gitu. Oke, itu 1, 2 tadi ya, open, rekam,
Oke, itu ya. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal administrasi yang harus kalian selesaikan di LAAK gitu ya, di LAK. Saya nggak tahu, kayaknya kalian harusnya diminta untuk upload kartu ujian atau apa gitu. Jadi tolong selesaikan hal-hal administrasi seperti itu di awal gitu. Jangan nanti-nanti gitu ya. Lupa nanti soalnya. Itu soalnya kesannya nggak penting gitu kan ya. Jadi hal-hal administrasi tolong diselesaikan supaya kalian pas udah minggu ujian teh tenang gitu ya, nggak perlu heboh untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu ya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian biasanya itu ada responsi-responsi yang diberikan satu fakultas gitu, responsif gitu kalau nggak salah namanya, responsi IF gitu ya. Untuk mata kuliah tertentu biasanya yang dianggap agak susah gitu. Nah itu juga kalian coba cari-cari gitu ya untuk tahu gitu. Kadang-kadang saya tahu tapi kadang-kadang saya tahunya telat gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngasih tahu ke kalian. Oke. Nah kita juga mungkin akan ada responsi lokal. Jadi responsi lokal itu artinya responsi khusus kelas ini saja. Gitu. Begitu. Apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan soal UTS? Mungkin kalian mungkin ada yang nggak tahu punya bayangan apa gitu yang ingin dikonfirmasi, silakan. Nggak ada. Udah ini. Oh ya, saya baru ingat. Jadi nanti kalian kan kalau lagi ujian kan buka room sendiri-sendiri itu ya. Kalian bisa jadi sendirian gitu ya di situ atau ada pengawas gitu ya. Nah, tapi walaupun ada pengawas, pengawas itu tidak punya kapasitas untuk apa ya? Misalnya kalian nanya soalnya, "Kak, ini apa sih maksudnya?" gitu atau "Kakak, ini salah ya soalnya ya, kok ini," misalnya kayak gitu ya. Mungkin untuk beberapa kasus yang umum mungkin asisten bisa menjawab gitu ya, pengawas bisa menjawab. Tapi untuk beberapa hal yang terlalu khusus gitu ya, mungkin mereka tidak bisa menjawab. Nah, jadi saya dan mungkin seluruh dosen Pengpro akan berkumpul di satu Google Meet gitu ya. Di mana kalian bisa nanya terkait soal ujian gitu. Jadi kan kalian udah tahu sendiri lah ya soal ujian tuh karena kita harus bikinnya banyak sekali itu supaya bisa random. Itu kan ada beberapa soal yang miss gitu ketika di review, ternyata nggak ada jawabannya lah atau kalian udah merasa benar gitu ya jawabannya tapi kok masih error lah atau gimana lah yang menurut kalian salah gitu lah soalnya. Nah kayak gitu-gitu itu silakan ditanya ke ruang yang umum tadi gitu ya. Jadi ruang utama. Kenapa? Walaupun misalnya saya ada di ruang pribadi kalian, gitu ya, saya itu kan ngebukanya bukan cuma satu gitu. Jadi di layar saya itu saya nanti biasanya pakai beberapa layar. Jadi di layar saya itu biasanya minimal ada empat layar gitu. Di laptop saya minimal ada 4 layar. Jadi kalau ada yang nanya di situ di room saya tuh nggak tahu siapa yang ngomong gitu loh. Bu, nanya Bu, misalnya cuma gitu-gitu doang loh. Saya kan jadi bingung, siapa nih yang nanya gitu kan ya. Jadi kalian nanyanya di ruang yang utama itu saja gitu ya. Jadi saya hanya menyalakan mikrofon saya di sana gitu ya. Oke, supaya nggak liar gitu ya. Karena pengalamannya kemarin-kemarin gitu. Itu kalau 4. Kadang-kadang saya kalau pas dapat monitornya 2, saya bisa buka 8 gitu. Kalau dapat monitornya 3, saya bisa buka ya pokoknya perkalian 4 aja gitu ya, kelipatan 4 gitu ya. Gitu. Jadi nanyanya ke ruang utama. Oke. Mungkin pertama-tama pusing gitu ya, tapi nanti lama-lama biasa kok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kemarin melihat ada beberapa yang sudah saya lihat diskusi terkait ini ya, terkait bentar, soal apa yang kemarin. Nah, saya mau bahas itu sebenarnya ya. Saya bahas itu aja ya. Bentar. Minggu ke-6 ya. Kemarin kan minggu ke-6. Kemudian kita lihat di nih latihan.
Oh, salah ya? Bener deh. Bentar. Ini ya. Oh, saya lihatnya dari sini aja ya. Nanti kelihatan namanya. Saya lihat dari questionnya aja. Oke, kalian itu minggu ke-6 ya? Begitu? Betul. Oke. Gimana nih caranya? Review aja. Oke, kita bahas ya. Saya tidak membuat rekaman pembahasan soal-soal latihan. Tapi sebenarnya kalian bisa lihat, kalau nggak salah ada yang bahas deh, Pak siapa namanya ya? Pak Gama gitu. Itu beliau membahas di sana, di apa? Di playlist yang umumnya ya. Kan kalian punya 2 playlist sebenarnya kan ya. Di sini. Ya, jadi ada 2 playlist ya. Yang mana sih? Nah, yang ini nih, yang gabungan ini ya. Jadi sebenarnya di sana kalau kalian lihat itu harusnya sudah ada pembahasan minggu ke-6 nih. Ya, oh iya benar Pak Gama ya. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 11 gitu ya. Dan kalau saya lihat Pak Gama ini juga lumayan detail sih ngebahasnya gitu ya. Nggak cepet-cepet banget gitu ya. Jadi lumayan lah, lumayan detail gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan agak cepat ya. Jadi kan asumsi kalian sudah paham gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham, mungkin kalau yang ini sih lebih detail nih. Kalau lihat menitnya sih kelihatannya lebih panjang nih. Kayak ini kan 6 menit ya, lumayan lama gitu ya. Berarti kelihatannya detail. Begitu. Oke. Nah, plus saya mikir ya udah kita bahas aja di kelas gitu ya. Kita bahas di kelas supaya mungkin bisa lebih detail gitu. Nah, jadi saya pengen kalian yang ngebahas gitu ya, jangan saya yang ngebahas. Oke. Saya ambil dari kelompok ya. Kelompok siapa ya? Kelompok 1 gitu. Coba Oke, saya ngetik deh ya. Ada ini siapa? Ken ada? Ada, Bu. Mana ya? Oke, Ken. Oh, ini nih. Nggak ada mukanya. Mana mukanya? Maaf, sebentar. Aduh. Begitu. Maaf, Bu. Nggak usah minta maaf ya gimana. Oke, sip. Coba gimana kan kemarin kan harusnya udah diskusi ya sama teman-teman satu kelompok. Oh ya saya ngomong saya sengaja ya kalau ngerandom-random gitu tuh supaya apa ya? Pertama kalian kan masih semester 1 dan kalian nggak pernah ketemu gitu ya. Mungkin tugas-tugas kelompoknya juga masih jarang gitu ya. Mungkin PK kali ya, mata kuliah yang karakter tuh mungkin kalau saya sering banyak bikin kelompok supaya pada kenal gitu ya. Minimal sekelas dulu lah kenal gitu ya. Jadi makanya saya kadang-kadang sengaja gitu saya random bukan kalian pilih sendiri. Oke, silakan Ken bisa dijelaskan fungsi luas lingkaran ini apa? Saya juga sebenarnya belum baca nih. Coba silakan. Dijelaskan atau diisi aja? Dijelaskan. Fungsi luas lingkaran tuh ngapain sih? Inputnya ada berapa? Inputnya apa, kemudian outputnya apa, terus dia berfungsi buat apa, kayak gitunya dulu. Bentar, saya lihat. Loh, kemarin udah lihat. Inputnya apa? Mungkin inputnya inputnya itu ada, jadi ada 3 buah lingkaran, Bu. Jadi kan inputnya ada 3. Jadi input ini. inputnya ngewakilin. Sorry, saya potong. Input dari fungsi luas lingkarannya ada berapa? Ada 3.
Mana fungsi luas lingkaran yang mana fungsinya? Fungsinya itu Fungsi. udah dibikinin tuh. Oh, Fungsi untuk menghitung luas oh iya ya, lingkaran. def Ya. def luas Ya itu underscore lingkaran. apa dia punya berapa parameter? 1. Satu. Berarti inputnya satu ya. Iya. Oh Inputnya iya, maaf. satu, oke. Iya, maaf. Jadi input yang dari luar ya. Jadi si fungsi luas lingkaran itu sebenarnya punya parameter satu, tapi supaya gampang mikirnya anggap aja itu input gitu. Karena itu adalah input buat si fungsinya gitu ya. Iya. Oke, dikasih modal satu tuh ya. Nah, kemudian di dalam fungsi itu terus ngapain tuh? Dalam fungsi itu ada perhitungan luas. Hmm, luas Habis itu, lingkaran ya. iya, ada perhitungan. Itu ada R bintang-bintang 2 tuh apa sih? Itu perpangkatan. Oke, R kuadrat ya. Kemudian outputnya apa sih fungsinya? Outputnya itu luas, return luasnya itu. Oke, Hasil dari luas lingkaran itu 3, gitu ya. iya. Oke, nah kemudian tadi yang kata Ken ada 3, itu apa? Jadi kita 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 disuruh masukin 3 input itu, satu inputnya masing-masing inputnya ngewakilin satu lingkaran. Masing-masing inputnya mewakili satu lingkaran. Oke, berarti ada 3 lingkaran. Oke, terus? Habis itu di R1, R2, R3-nya kita masukin Mm-mm. Oke, saya sekalian ngetik ya. Ini apa R1-nya apa nih? satunya float Float, input. input, oke. Gitu ya. Jadi Iya karena apa gitu. float? Karena ini ya inputnya bisa ada koma-koma gitu ya. Berarti ini semuanya sama ya? Iya. Oke. Maaf ya, saya copy paste. Oke, udah ya. R1, R2, R3 berarti si R1 adalah jari-jari lingkaran pertama, R2 adalah jari-jari lingkaran kedua, R3 adalah jari-jari lingkaran ketiga gitu ya. Yang Iya. nilainya masing-masing kita minta dari user. Kemudian bagaimana cara saya menghitung luas lingkaran? Mungkin bikin variabel dulu masing-masing, luas 1, luas 2, luas 3. Oke, luas 1, nanti saya punya luas 2 gitu ya, sama saya punya luas 3. Oke, luas Iya. 1 itu untuk lingkaran yang pertama gitu ya, luas 2 untuk Iya. lingkaran yang kedua, dan luas 3 untuk lingkaran yang ketiga. Terus? Isinya mungkin manggil manggil fungsi yang di atas kali, Bu. Luas lingkaran, Ini parameter berarti saya R1 ngetik apa nih? Luas 1, terus? sama dengan Oke, sama dengan? luas underscore lingkaran yang Hmm, parameter R1. parameter R1. Oke. Lanjut R2, R3 gitu. Oke, sip. Gitu ya. Untuk yang belum memahami mengapa begini, gini ya. Kenapa kok ngitung luas lingkarannya? Kenapa saya nggak pakai rumus gitu ya? Misalnya kan biasanya kita kan kalau nulis kalau luas lingkaran sebenarnya 3,14 dikali R kuadrat gitu ya. R kuadrat itu kan R1 kali R1 gitu ya. Saya ngikutin aja lah ya. Ini berarti R kuadrat, R1 kuadrat kan gitu ya. Ngitung luas lingkaran itu kan sebenarnya as simple as this gitu ya. Ini kan sederhana banget gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau mau ngitung sendiri. Ini mungkin kalau kalian bayangkan ya, fungsi itu kayak kalian punya, kalau saya gitu ya, mungkin kayak saya kalau punya ART gitu. Punya asisten rumah tangga gitu ya. Saya tahu kalau ngepel itu gampang gitu kan, gampang tinggal ngepel doang gitu ya. Nah, tapi kan saya punya ART nih. Jadi apa? Jadi saya memanfaatkan karena sudah dibayar gitulah istilah kata. Saya memanfaatkan jasa dia untuk membersihkan rumah saya misalnya gitu. Gitu ya. Sebenarnya ngerjain sendiri bisa gitu. Kayak ini nih, luas 1 sama dengan 3,14 kali R1 kuadrat bisa ngerjain sendiri. Saya bisa kok ngitung sendiri gitu ya. Ya. Nah, tapi kita tuh kayak udah disediain ini loh. Udah disediain ART tadi loh. Ini loh udah dibikin ini namanya ART-nya luas lingkaran gitu. Pokoknya tinggal dikasih aja R-nya, nanti dia yang ngitungin gitu loh. Kalau kayak kita punya ART, udah kasih aja tuh lapelnya, dimodalin lapel, nanti tiba-tiba rumah kita bisa bersih gitu loh. Jadi bukan kita yang gosok-gosok lantainya gitu. Jadi kita kasih modal aja tuh ART-nya lap gitu ya sama air gitu ya. Nanti tiba-tiba bersih aja rumah kita gitu loh. Ini juga sama. Ini sebenarnya saya bisa nih ngitung sendiri. Siapa bilang saya nggak bisa gitu ya. Tapi kan udah dikasih tuh, dikasih tool gitu ya, dikasih fungsi namanya luas lingkaran, ya udah dipakai aja gitu. Kita nyuruh, daripada saya capek-capek ngitung, saya malas nih ngitung. Saya nyuruh aja, luas lingkaran, hitungin dong. Nih, saya kasih nih R-nya. Gitu. Dengan modal ini gitu ya, itu kayak simsalabim,
nanti saya dapat luasnya gitu. Ya, nilai ini gitu ya, dapat luasnya gitu ya. Mungkin saya harus ini ya. Biasanya tuh yang suka bingung adalah itu loh. Perpindahan si tadi parameter, terus kok jadi return, terus dia kelemparnya kemana kayak gitu-gitu. Bentar ya, coba ya saya copy paste. Saya ini deh ya, saya share whiteboard. Whiteboard. Aduh, whiteboard saya belum bersih. Nggak apalah, nanti dulu. Sebentar. Ini ya, jadi ini. Oke, saya punya oke, saya dikasih modal, dikasih ART, dikasih asisten. Ini loh, udah panggil aja, pokoknya nggak usah capek lah gitu ya. Nah, terus saya panggil jadinya kan ya di sini nih, panggil di sini gitu. Asumsi R1-nya udah ada kan ya. Nah, gitu kan ya. Jadi pertama kali yang harus dibuat adalah ini ya, yang harus dibuat adalah fungsi gitu. Jadi ART-nya harus udah ada dulu gitu. Ya kan? Jadi kita nggak bisa nyuruh dulu nggak ada ART-nya gimana gitu kan ya. Jadi udah ada dulu asistennya gitu ya. Ini udah ada dulu pokoknya dibikin. Tapi ya udah asistennya kalau nggak disuruh kan dia diem aja kan. Misalnya kita udah manggil ART gitu, ya udah dia duduk aja, orang nggak disuruh, nggak berani ngapa-ngapain dia gitu ya. Nah kemudian baru di sini nih kalian tinggal nyuruh-nyuruh aja nih gitu. Aduh saya males nih ngitung luas 1 gitu ya. Gimana caranya? Ya udah panggil aja. Jadi panggil, oh iya saya ingat, saya punya asisten nih untuk menghitung luas lingkaran. Panggil namanya, kasih modal sesuai dengan yang dia butuhkan, R1 ya. Ini akan lompat ke sini gitu. Ya, nilai R1-nya yang entah berapa itu tergantung usernya masukin, misalnya, berapa sih contohnya? 1,5 berarti ya. Itu si 1,5-nya ini dikirim nih, si 1,5-nya nih yang jalan-jalan ke sini. Maka di sini R-nya, makanya dia nggak peduli nih, ini kok namanya ini R1, yang ini namanya R gitu loh. Nggak apa-apa gitu, karena yang pergi itu isinya, si 1,5-nya gitu ya, bukan si R1 atau si R-nya gitu. Oke, maka di sini R-nya 1,5. Ini dihitung sama dia. Setelah dihitung, dapatlah hasilnya. Berapa tuh? 7,065. Maka si luas ini isinya 7,065 ya tadi. 65 gitu ya. Nah ini dikembalikan gitu. Itu kayak, Bu, nih Bu lantainya udah bersih gitu loh. Jadi kayak dikembalikan lagi ke kita tuh si lantainya gitu ya. Atau kalau ini tolong dong kerjain PR. Nah, ini jangan ditiru ya contohnya. Dapat nih 7,05. Nah, hasilnya dikembali ini si return ini ya. Jadi kalau manggil parameter dia ngirim ke sana, kalau return itu dia ngirim ke ini, ke sini nih yang manggil tadi. Ini. Sekotak ini loh. Nah, seluas lingkaran itu kembalinya ke sini. Berapa yang dia kembalikan tadi? 7,065 gitu. Artinya si satu kotak ini itu sekarang tuh nilainya 7,065 gitu. Jadi itu sama aja kalau di otaknya komputer, dia tuh kayak gini loh, luas 1 sama dengan 7,065 gitu. Jadi bukan tulisan luas lingkaran dalam kurung R1 lagi gitu. Jadi kan kalau luas 1 sama dengan 7,065 kan gampang kan ya. Oh artinya si nilai 7,065 ini dimasukkan ke dalam variabel luas 1 gitu. Assignment biasa. Ya, gitu ya. Jadi kalau udah punya fungsi enak, kita tinggal nyuruh-nyuruh aja gitu. Gitu deh, makanya ini kenapa begini. Nanti untuk luas 2, nah ngasihnya jangan R1, nanti salah dia gitu ya. Jadi kalau disuruh nyapu, dikasihnya jangan lapelnya gitu ya, nanti beda lagi gitu ya hasilnya gitu, tidak sesuai yang dengan yang kita harapkan. Jadi ini disesuaikan dengan ya tadi yang kita pengennya apa gitu ya. Walaupun kalau dalam kasus ini boleh nggak Bu kalau luas 1 sama dengan luas lingkaran dalam kurung R2? Ya boleh aja sih gitu ya. Tapi nanti jadi pusing gitu, jadi kacau gitu. Saya kan mengasih nama 1, 2, 3 ini kan karena untuk mengingat-ingat bahwa itu adalah lingkaran pertama, itu adalah lingkaran kedua, itu adalah lingkaran ketiga gitu kan ya. Kalau kalian mau iseng lingkaran pertama dikasih namanya luas 2 ya sebenarnya boleh aja gitu ya, tapi kan mempersulit diri gitu ya. Oke, Ken, lanjutkan. Berarti kemudian yang saya cetak adalah Luas 1, luas 2, dan luas oke. 3-nya. Oke. Gitu ya. Jadi ya udah yang saya cetak adalah luas 1, luas 2 dan luas 3. Ini oke. Saya bisa cetak. Tada gitu ya. Jadi harusnya ini. Ini kalau kalian ada yang bingung ya, titik 7 ini apa maksudnya?
Jadi kalau pertama titik itu kan artinya koma gitu ya kalau di bahasa di bahasa internasional gitu ya, simbol internasional titik itu artinya koma. Nah, untuk 0 itu kita tidak perlu nulis sebenarnya. Jadi kalau kita bilang titik 7 itu artinya 0,7 gitu ya, buat yang belum familiar. Oke. Udah gitu. Terima kasih kan. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Ada saya baca salah satu feedback ya. Maksudnya, wah iya Bu, ini kok Bu, misalnya saya belum begitu mahir gitu, jadi baru pertama kali gitu ya ngoding gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu kalau misalnya saya menjelaskannya detail seperti sekarang gitu ya. Hanya memang apa ya? Setiap pilihan tuh selalu ada pro cons-nya gitu ya. Nah, bagian cons-nya itu adalah kelemahannya adalah kalau saya menjelaskan detail seperti ini, jadinya tidak semua hal bisa terbahas gitu. Jadi misalnya ini modul 6 aja itu kan panjang banget ya. Banyak sekali gitu isinya. Itu saya nggak bisa jadi tidak bisa menjelaskan semuanya di kelas gitu memang gitu ya. Memang itu adalah ya gimana? Jadi emang harus pilih salah satu gitu ya. Jadi memang nggak bisa gitu ya. Kalau dibilang time management gitu ya, saya harus memanage waktunya. Oh, mungkin mungkin bisa dikasih tahu ke saya lebih detail bagaimana cara memanage-nya gitu ya. Karena terus terang itu tuh kayak apa ya? Ya kayak pilihan aja gitu. Kalau mau detail berarti nggak semua. Kalau mau semua berarti nggak akan detail gitu. Itu emang nggak bisa gitu ya. Karena kan waktu kita terbatas. Gitu ya. Nah, kenapa saya lebih memilih detail? Karena sebenarnya toh nanti kalian akan belajar lagi di semester 2 di mata kuliah yang namanya saya lupa namanya. Algoritma pemrograman kalau nggak salah Alpro ya. Dulunya namanya DAP, dasar algoritma pemrograman. Sekarang kalau nggak salah namanya Alpro gitu. Nanti kalian akan belajar lagi di Alpro. Jadi makanya saya lebih memilih untuk detail ketimbang banyak gitu ya. Karena kalau banyak sekarang banyak. Nanti pas di Alpro banyak juga gitu. Nanti nggak ada yang ngerti gitu kan. Itu malah lebih gawat daripada ya udahlah setidaknya sekarang lumayan gitu ya. Ada beberapa yang ngerti. Misalnya ngerti sampai if gitu. Wah itu udah lumayan banget gitu ya. Nggak sampai for gitu ya. Atau minimal ngerti sampai for gitu ya. Udah sampai perulangan. Fungsinya masih belum ngerti. Ya nggak apa nanti belajar lagi lah di semester 2 gitu ya. Setidaknya udah lumayan paham gitu ya. Ada yang paham gitu. Ketimbang tidak ada satupun yang diambil tapi tahu sedikit agak susah nanti untuk soal yang lebih kompleks. Oke, kalau ini tidak ada pertanyaan, saya akan ke soal selanjutnya. Kenapa ini saya di atas ya? Oh, bisa di bawah. Oke, ini gimana caranya? Oh, saya tutup. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Oh, di sini ya. Nah, ini adalah algoritma favorit nih. Ya apa? Ganjil genap ini gitu. Ini ngapain sih dia? Oh, oke, bikin 2 fungsi berarti ya. Oke. Siapa ya? Tadi kelompok 2 mungkin Aldian ada? Ada, Bu. Oke, coba dimunculkan wajahnya. Oke, gimana Aldi? Coba diceritakan ini apa sih? Ada fungsi apa saja, kemudian fungsinya menerima berapa parameter, parameternya apa, kemudian kembaliannya ada nggak kembaliannya? Ada ya, return value-nya apa gitu. Silakan. Ini bikin fungsi event. Apa itu fungsi event? Ya bisa ngejelasinnya Bu, tapi Ayo dong, harus belajar ngejelasin karena nanti akan ada banyak kuliah-kuliah presentasi gitu. Ya. fungsi event membagikan nilai Fungsi bola. event itu apa? Event itu apa? Bikin apa? Saya bisa nyuruh apa sih ke fungsi event itu?
Nggak bisa ngejelasin, Bu. Tuh, nggak, fungsi even itu Mm-mm. masukannya apa deh? Masukannya apa? Kalau saya masukin apa, terus dia keluar apa gitu. Kalau saya nyuruh apa, dia terus ngerjain apa gitu. Yang ini ya, apa, kalau nilainya bisa masukkan inputnya bilangan genap, hasilnya true gitu. Oh gitu, oke. Kalau bukan, berarti False. false. Oke, itu Nah, fungsi even. even. Sekarang ada fungsi even saja yang harus dibuat, ada fungsi lain kan ya? Apa Ada itu? fungsi out. Oke, kalau Out. fungsi out apa? Jika masukkan inputnya itu bilangan ganjil, hasilnya true. Siapa? Nilai hasilnya tuh true. Kalau bukan bilangan ganjil, false. Oke. Oke, gitu ya. Harus belajar ya, harus belajar bisa mempresentasikan karena salah satu kemampuan dasar manusia adalah apa ya? Kalian harus bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam otak kalian gitu ya, ke dalam bentuk tulisan, ke dalam bentuk bahasa gitu ya. Itu adalah kemampuan dasar manusia supaya kalian bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi harus dilatih ya. Plus supaya mungkin lebih mungkin kalian punya misalnya dosen-dosen yang kan banyak nih dosen ya, kalian kan mata kuliahnya banyak gitu ya. Dosen-dosennya juga beragam, apalagi nanti di semester 2, semester 3. Mungkin kalian ada dosen-dosen yang kalian aduh malas banget nih dengerinnya atau apa gitu. Nah, dengan kalian mencoba menerangkan, kalian akan merasakan sendiri betapa susahnya menerangkan ke orang lain gitu. Itu tuh bukan skill yang mudah gitu ya. Kalau kalian nggak pernah ngerasain tuh sama kayak kalau saya ngeliat orang main drum gitu. Gitu aja susah banget sih gitu. Padahal nggak pernah nyobain gitu ya. Padahal ternyata kalau saya nyobain sendiri, ternyata saya pusing gitu karena tangan sama kaki tuh bisa nggak bareng gitu kan ya. Jadi kayak saya harus punya dua otak gitu split gitu. Itu kayaknya gampang gitu kalau ngelihat gitu ya. Jadi biar bisa lebih menghargai juga gitu ya dengan berada di sepatu orang lain. Oke, jadi tadi ya. Jadi di sini kita bikin dua buah fungsi. Saya asumsikan kalian sudah tahu bagaimana caranya mencari menentukan bahwa suatu bilangan itu genap atau bukan, atau kemudian ganjil atau bukan gitu ya. Ini kan lagi udah dikasih tahu nih ya. Jadi ini sebenarnya yang susah tuh ininya loh. Sebenarnya yang susah tuh logika ininya gitu ya. Tapi ini udah dikasih tahu ke kalian gitu ya. Jadi bahwa untuk menentukan suatu bilangan itu genap atau bukan, maka saya hanya harus mengecek apakah si inputnya kalau saya bagi 2 itu sisanya 0 gitu. Ini kan panjang tuh ya ceritanya kan ya. Bagaimana caranya saya ngomong ke komputer bahwa kalau nilai habis dibagi 2 itu habis dibagi 2 artinya sisanya 0, itu caranya begini gitu. Nilai modulus 2 sama dengan 0. Nah, yang saya kasih highlight itu kan kalian lihat itu kan operasi perbandingan ya. Perbandingan kan sama dengan itu ingat ya operasi perbandingan. Operasi perbandingan itu ada sekalian review buat UTS ya. Jadi kalian kan punya operasi aritmetika ya, operasi matematika tambah, kali, bagi, pangkat yang kayak gitu-gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada operasi perbandingan. Operasi perbandingan itu apa? Operasi perbandingan itu kayak sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, seterusnya gitu ya. Nah, kalau ngelihat ada operasi perbandingan, pasti boolean. Outputnya pasti boolean gitu ya. Jadi kayak di sini itu kan nilai persen 2 gitu ya. Nilai persen 2 itu sama dengan 0, ini pasti hasilnya boolean. Yang ini adalah operasi aritmetika kan, operasi matematika. Maka ini yang satu kotak yang ini pasti nilainya adalah kalau dalam kasus ini bilangan bulat gitu ya, karena kan modulus itu bilangan bulat gitu. Nah, tapi kalau satu kotak ini itu berarti boolean gitu ya, karena ini ada sama dengan. Gitulah kira-kira. Jadi kalian harus paham ngekat-ngekatnya gitu loh. Ini apa sih gitu ya. Ini kan kalian lihat nih, ini ada 3 loh yang dilakukan. Ini ada 3 yang dilakukan. Pertama, ada sama dengan, ada persen, ada sama dengan, ada 3 tuh operator. Mana dulu yang harus dikerjain gitu kan? Mana dulu yang harus dikerjain? Nah, kalau assignment itu prioritasnya paling terakhir ya. Jadi makanya saya selalu bilang kalau ada assignment sama dengan itu udah kerjain yang kanan dulu karena sama dengan itu prioritas terakhir. Jadi karena sama dengan itu prioritasnya yang terakhir, berarti kan yang saya lakukan adalah si persennya dulu kan. Ya. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah nilai persen 2 gitu.
Nilai persen 2 berapa? Nilai persen 2 adalah 0, gitu kan nilainya ya. Terus kan berarti sisanya tinggal sama dengan gitu kan ya. Prioritas lebih tinggi yang mana? Ya lebih tinggi yang sama dengan gitu ya. Itulah kira-kira ya. Jadi sorry, sebenarnya mungkin agak miss. Nah, gitu ya. Kalau assignment tuh harus agak-agak dipisah sih. Jadi ini sebenarnya ada 2 kubu gitu ya kalau assignment tuh ya. Tolong dong masukkan nilai yang di sebelah kanan ke dalam variabel hasil gitu. Jadi tolong dong yang ini nih. Nih nilai ini tolong dong masukkan ke dalam variabel hasil gitu. Jadi yang harus kita olah adalah yang sebelah kanan dulu gitu. Nah, kemudian di sini ada persen sama dengan gitu ya. Semua operator matematika itu presidensinya lebih tinggi daripada perbandingan ya. Presidensi ini penting. Itu ada salah satu soal yang saya sempat lihat ada di beberapa kelompok yang bingung. Itu yang mana ya? Itu loh. Tapi itu emang jawabannya salah sih. Cuman bingung kenapa kok terjadi begitu gitu. Nah, itu sebenarnya jawabannya adalah masalah presidensi. Yang volume silinder atau apa gitu. Ya, itu kan beberapa itu kan. Kok jawabannya enggak ini sih salah gitu. Padahal harusnya udah bener, orang cuma tinggal PR kuadrat dikali T gitu loh kalau kalian masih ingat soalnya. Itu kenapa berbeda, itu sebenarnya masalah ini presidensi ini gitu. Ya, kalau kalian paham presidensi, kalian langsung tahu masalahnya di mana gitu, ya. Jadi yang sebelah kanan ini harus dilihat nih, persen atau sama dengan dulu. Oh, persen dulu karena semua matematika yang operator matematika itu presidensi lebih tinggi daripada perbandingan gitu ya. Nanti kalau ininya udah di ini nilainya persen 2, misalnya nilai berapa? Misalnya nilai 4 gitu ya. Itu dia 0 diganti 0, maka baru kemudian yang dikerjakan adalah operator perbandingannya gitu. Nah, operator perbandingan 0 apakah sama dengan 0? Iya gitu. Berarti ini jadi true gitu. Gitu ya. Jadi sedikit-sedikit gitu. Oke. Nah, kelamaan saya. Nah, ini gimana caranya? Ini caranya ya dibungkus aja gitu. Saya udah punya hasil. Nanti ini kalian ke inilah. Ini hasilnya saya kembalikan gitu kan ya. Berarti saya bungkus ke dalam satu fungsi. Kasih nama apa? Kasih nama itu kan udah disuruh tuh. Ini nih. Karena nanti tesnya begini, maka namanya harus even. Even gitu ya. Nggak boleh Bu ganjil. Genap. Ya boleh sih. Tapi ini masalahnya ini di tesnya even namanya. Jadi ikutin aja gitu ya. Even. Terus masukannya adalah satu buah bilangan gitu ya. Ini kayaknya bilangannya bilangan bulat sih ya. Jadi ini apa Bu? Kalau bilangan bulat kan boleh dong saya namanya Bill. Ya boleh gitu ya. Cuman kalau kalian ganti namanya Bill, ininya kan harus Bill gitu loh. Sementara kan di sini kan ditulisnya udah nilai. Jadi ini saya tulisnya nilai. Gitu. Jadi ngikutin aja, ngikutin yang ada gitu. Oke. Kira-kira gitu. Nanti ini sih tinggal di copy paste aja. Ya, cuman gini aja tuh. Cuman ini diganti nih namanya jadi on. Jadi di sini di soal ini kalian sama sekali tidak perlu memikirkan logika gitu. Kalian hanya perlu mengerti struktur fungsi sebenarnya. Ya, dengan asumsi kalian sudah mengerti baris ini. Makanya saya bilang kemarin-kemarin kalau kalian ada yang nggak ngerti di satu titik tanya gitu. Kenapa? Karena akan dipakai lagi di sesudahnya gitu. Ya. Kalau misalnya kalian ini udah ngerti dari yang sebelumnya itu jadi kayak nggak ada utang gitu loh. Oke, ini ngerti gitu. Jadi langsung bisa dipakai. Gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak ada yang typo. Oke. Udah ya, bener ya. Nah, ini test case-nya gitu ya. Ya, kita percayakan sajalah kepada yang buat soal. Oke, selanjutnya. Terima kasih Aldi. Yang selanjutnya adalah warung. Nah, apa nih warung? Kayaknya lebih kompleks. Bentar. Kita ke kelompok 10 dulu kali ya. Siapa ya? Triadi. Ada Triadi. Triadi ada, tadi ada kayaknya. Tadi termasuk yang paling pertama masuk kayaknya di kelas. Ada Triadi? Ada, Bu. Oke, silakan Triadi. Panjang ya namanya? Iya. Kenapa saya malah ngeliatin ini? Coba yang ini. Coba silakan diceritakan. Ini suruh ngapain sih?
Eh, itu disuruh Hmm. bikin menu sama harga dari menunya. Bikin menu sama harga dari menunya. Oke. Gimana tuh? Ya, itu Eh, inputnya apa gitu? Nama fungsinya apa nama fungsinya? fungsinya option Option. ya. Oke, terus? Di situ inputnya itu ada sudah tertera di sana. Yang dimasukkan nanti Hmm. 0, Apa tuh? 1, Apa kan 2. itu ada dua tuh ya fungsinya. Ada option, ada print Ya. menu. Ada option, ada print menu. Apa tuh bedanya? Print menu tuh ngapain? Option print menu tuh saya bisa suruh ngapain? Option itu bisa saya suruh ngapain? Oh, option itu untuk apa ya? Apa dong? Untuk kalau print menu itu untuk ini, Hmm. untuk Oke, jadi mau menunjukkan menunya. jelasin option dulu, mau jelasin print menu dulu. Print menu dulu. Oke, print menu buat apa? Untuk menampilkan menunya kepada ini yang mau pesan mungkin. Jangan mungkin dong, harus yakin. Iya. Oke. Gimana? Print menu itu dia fungsi yang mencetak pilihan menu gitu ya? Ya. Udah nyetak doang, dia nggak ngapa-ngapain. Ada inputnya nggak? Saya butuh ngasih input nggak ke print menu? Butuh. Apa tuh? Enggak Oh enggak. Oke, butuh. berarti enggak ya. Berarti langsung panggil aja terus dia bisa ngeprint gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau option apa hubungannya tuh sama print menu? Option itu untuk pilihannya sebagai Apa? Sebagai apa? pilihan. Ya, sebagai pilihan. Jadi gimana? Misalnya saya punya yang bantu saya nih asisten namanya option. Nah terus saya bisa nyuruh apa ke dia gitu? Bisa nyuruh untuk pilih menunya. Untuk bisa nyuruh milih salah menu buat saya gitu. Tolong dong Ya. pilihin menu buat saya. Terus dia tiba-tiba, oh kamu makan nasi goreng aja deh mendingan gitu. Atau Ya. es kelapa aja deh gitu. Dia si option itu dia butuh input nggak dari kita. Jadi yang pengen makan kan kita bukan optionnya ya. Jadi kita harus ngasih input nggak ke si fungsi option itu. Butuh. Oke. Yang kita kasih apa? Inputnya apa? Yang Input. dibutuhkan oleh fungsi option itu apa? Input yang ada di menu ini, di print menunya. Oke, di print menunya ada apa aja itu? Ada es teh, es kelapa, sama es jeruk. Berarti inputnya string. Iya. Option itu, fungsi option itu menerima input string dari kita. Oh, enggak. Inputnya integer. Oke, inputnya integer. Apa aja? Integernya itu ya yang 0, 1, 2, 3 itu Iya. kan? Oke. Kalau misalnya 0 dia ngapain, kalau 1 ngapain, kalau 2 ngapain, kalau 3 ngapain? Kalau 0 nanti kita bikin untuk ini apa nih? Untuk dipanggil print menunya. Oke, kalau 0 berarti si asisten option kita akan memanggil asisten lain yang namanya print menu. Oke, Ya. kalau 1? Kalau 1 nanti dia akan memanggil harga dari es teh manisnya. Oke, jadi itu ada ya 1 tuh es teh manis, 2 itu es kelapa, 3 itu es jeruk, berarti ini minuman semua. Nah, kalau misalnya saya mau masukkan bilangan yang bukan 0, 1, 2, 3 gimana? Ini nggak di cover nggak? Nanti dipanggilnya itu string pilihan tidak tersedia karena tidak ada di dalam menunya. Berarti mencetak ya, mencetak Ya. string pilihan tidak tersedia, bukan memanggil ya. Jadi mencetak, oke, atau memanggil fungsi print sebenarnya. Oke. Oke, ini ya Triadi ya. Jadi berarti Triadi itu sebenarnya sudah dikasih asisten namanya print menu.
Nah, si print menu udah ditulisin di sini ya, udah tinggal pakai aja ya. Berarti dia tidak butuh parameter apapun dan dia tidak mengembalikan nilai apapun gitu. Jadi tugasnya hanya suruh nulis ya. Si asisten ini dia kerjanya cuma nulis doang. Nah, sementara yang kedua ini adalah fungsi option. Berarti ini saya tulis apa nih? Def Def option. option, oke. Terus Eh, dia katanya tadi butuh input kan? ya, Ingat ya inputnya kalau X. inputnya X. Kenapa X? Karena sesuai dengan yang di sini ya. Iya. Ya, namanya makanya X gitu ya. Pokoknya sesuai dengan yang dipakai aja. Kalau X sama dengan 0, tadi dia ngapain? Dia masukkan ini fungsi print menu. Oke, dia panggil. Tolong dong Panggil. cetakin gitu kan ya. Berarti Ya. nyetaknya dia nggak nyetak sendiri, tapi dia nyuruh asisten yang lain gitu ya. Jadi antar asisten tuh bisa saling menyuruh tuh kalau orangnya kaya gitu ya, asistennya banyak gitu ya. Print menu tinggal buka kurung tutup kurung karena dia tidak butuh input. Oke. Elif apa nih? Kalau bukan 0 di bawahnya karena sudah di print RP100 itu seharusnya jadi X sama dengan enggak. X sama dengan 2. Oke, 2. Kenapa dia mulai dari 2 ya? Ya, 2. Terus berarti yang dicetak adalah 100 gitu. Oke. Ya. Terus? Yang ini karena 3 berarti yang dicetak apa? Itu yang dicetak tuh harganya doang toh. Ya. String RP 150. RP titik ya. Ini RP-nya nggak pakai spasi ya? Enggak. Ini itu pakai titik saja. Menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar harusnya pakai spasi ya kalian. Oke, terus yang ini X lagi, baru ini yang terakhir jadi X sama dengan 1, ya 1. Oke, kenapa ya? Oke, nggak apa-apa lah ya, kita ngikutin aja. Itu Ini yang berapa terakhir nih? RP50 untuk ST manisnya. Oke, RP50 pakai titik ya. Ya. Oke, terus else. Ini udah nggak usah ngapa-ngapain ya. Berarti kalau bukan 01, 2, 3 itu maka saya harus mencetak gitu ya. Ya. Oke sih. Oke, ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini sekarang ini agak berbeda dari yang sebelumnya karena di dalam fungsi ternyata saya bisa memanggil fungsi gitu. Yang tentu saja itu sebenarnya tidak aneh gitu. Kenapa tidak aneh? Karena kan misalnya nih ya kayak ini aja nih, else print. Ini kan ada di dalam fungsi option ya. Ini kan sebenarnya si option ini kan manggil fungsi print kan. Print itu kan fungsi juga sebenarnya. Cuman dia fungsi yang sudah dibuat oleh Python-nya gitu. Jadi bukan user define tapi sudah didefinisikan oleh si Python-nya. Kita tinggal pakai aja gitu ya. Jadi tentu saja kalau kita manggil fungsi yang punya Python aja boleh, kenapa fungsi yang kita bikin sendiri nggak boleh gitu ya? Boleh-boleh aja. Oke, terima kasih Triadi. Sekarang kita lanjutkan. Kelakuan baik. Oke. Itu kelakuan baik. Siapa ya? Tadi kelompok berapa? Tadi kelompok 10. Kelompok 9 ada sekitar yang ini yang gampang dilihat. Stefanus. Ada Stefanus? Stefanus ada? Nggak ada? Atau saya tanya kelompoknya ya. Ada nggak yang kemarin anggota kelompoknya tidak ikut di dalam diskusi? Karena saya belum cek satu-satu videonya. Ada, Bu. Ada. Siapa? Hatim sama Stefanus. Oke. Itu di sini ketua kelasnya siapa? Lupa saya. Di awal rasanya saya pernah tahu. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Ardi. Ya, Bu. Oke, Siap, Bu. Ardi. Gimana jadi ketua kelas? Enggak gimana-gimana sih, Bu. Gitu aja. Gitu. Makanya saya kasih kerjaan ya. Itu yang Hatim sama Stefanus itu emang nggak pernah datang kuliah atau cuman nggak datang kuliah saya aja jangan-jangan? Atau datang? Kalau yang
Atau datang? Kalau yang Hatim itu dia kayaknya dia ikut kelas mah, kalau Stefanus keluar dari Telkom, Bu. Oh, gitu. Oke, aduh saya nggak ada kertas lagi. Oke, saya ingat-ingat mudah-mudahan. Oh, saya tulis di notes. Berarti yang namanya Stefanus itu mah emang udah keluar gitu ya dari TLU-nya ya? Dia emang nggak pernah masuk kelas, Oke. matkul apa juga, Bu. Oke. Kalau Hatim ada nggak sekarang? Hatim, ada nggak? Coba dilihat teman sebelahnya. Gitu susah nih lihat teman sebelahnya. Ada nggak? Nggak ada. Coba find partisipan. Oh nggak ada ya. Nah yang tadi Stefanus berarti nggak ada ya? Berarti yang kelompok berapa tadi? Kelompok. Oke, kelompok berapa tadi Stefanus? Kelompok 9 berarti memang tidak ada ya. Terus Hatim itu kelompok berapa ya Hatim ya? Kelompok 9 juga, Bu. Oh, kelompok 9 juga. Waduh. Berarti cuma 3 dong kemarin. Oh, aduh, maaf ya saya salah ngerandom nih kayaknya. Oke. Yaudah kalau gitu Sasha nih Sasha. Ada Sasha. Coba saya pengen yang perempuan sekarang. Ada nggak Sasha? Halo? Oh itu ya. Coba bisa ini? Bisa menampakkan ini wajah? Oke. Ya silakan Sasha. Tolong ceritakan ini apa sih ini? Maaf Bu, suaranya di saya kecil. Oh, suara saya maksudnya? Suara Iya. saya. Nah, mikrofon saya ini. Oke. Oh ya, ngomong ada protes juga tuh di feedback ya. Bu, suara mic-nya kalau di video kecil. Kalau kalian punya rekomendasi mikrofon yang bagus gitu ya. Sebenarnya saya lagi nyari ini sih, mikrofon yang wireless gitu ya. Tapi kayaknya yang wireless bisa lebih parah lagi tuh kalau saya milihnya nggak benar gitu ya. Silakan japri ke saya. Kali ada yang di sini ada yang yang merangkap jadi YouTuber gitu ya, jadi bisa tahu mikrofon yang bagus. Karena biasanya review mikrofon tuh lebih banyak ini, bukan mikrofon, earphone atau apa tuh lebih banyak denger. Wah ini bagus nih buat denger musik, apa itu lengkap tuh reviewnya gitu. Tapi untuk mikrofon tuh agak jarang. Oke, silakan Sasha. Yang nomor ini ngapain sih dia? Disuruh ngapain sih? Gitu. Disuruh buat fungsi selamat. Fungsi selamat. Oh oke, ini ya. Ngapain tuh? Sebentar. Itu nanti Ngapain? Loh, ini udah dikerjakan belum dengan kelompok kemarin? Udah. Oh, udah. Oke, harusnya udah ini dong. Setidaknya agak-agak inget lah gitu ya. Buat fungsinya. Ini langsung kerjain apa gimana, Bu? Enggak, saya pengen dengar ceritanya dulu. Fungsi selamat ini adalah fungsi yang bisa saya suruh ngapain sih gitu? Suruh buat fungsi selamat yang nanti menampilkan pesan selamat Anda siswa terpuji untuk yang tidak berkelakuan buruk atau berprestasi dan nilai rata-ratanya lebih besar dari 80. Oh, jadi banyak tuh ya. Berarti ada berapa itu syaratnya? Berkelakuan buruk atau jika ia tidak berkelakuan buruk atau berprestasi dan memiliki nilai rata-rata lebih besar dari 80. Nah, itu hati-hati ya bacanya. Oh, tapi udah dibikinin ya ternyata. Oh, gampang dong. Ya sudah. Dibikinin ya di bawah ya. Berarti itu soalnya ada atau, ada dan gitu. Jadi dia tidak kalau misalnya dia tidak berkelakuan buruk. Terus dia punya rata-rata lebih besar dari 80. Tapi dia nggak berprestasi gitu. Dia siswa terpuji bukan? Iya.
Oh, Masih. tetap siswa terpuji. Kalau dia berkelakuan buruk, Oh ya. nah ini sekarang yang kedua ya. Kalau misalnya dia berkelakuan buruk, terus dia itu, tapi dia berprestasi gitu dan memiliki nilai rata-rata lebih dari 80. Itu masuknya ke siswa terpuji bukan? Berkelakuan buruk, tapi dia berprestasi dan nilai rata-ratanya lebih besar dari 80. Berprestasi. Terpuji bukan? Bukan. Bukan. Karena berkelakuan buruk. Hmm. Oh, terpuji. Oh Ada iya, yang- ada ataunya. Ada yang ngirim message ya. Terpuji. Oke. Kenapa? Karena hati-hati ya. Jadi gini. Aduh, apa ya? Contohnya ya. Nggak tahu, saya nggak kebayang, kelamaan. Jadi gini, seorang siswa dikatakan terpuji kalau dia tidak berkelakuan buruk atau berprestasi. Nah, kalau tidak berkelakuan buruk atau berprestasi berarti boleh salah satu ya. Iya. Kalau dua-duanya ya terpuji sekali gitu kan ya. Jadi kalau dia tidak berkelakuan buruk kemudian dia berprestasi, oke, berarti dia terpuji gitu ya. Ini asumsi yang saya bicarakan adalah mahasiswa yang rata-ratanya sudah lebih besar dari 80 ya. Tapi kalau misalnya dia tuh berkelakuan buruk, itu juga nggak apa-apa, asal dia berprestasi gitu loh. Ini agak-agak aneh sebenarnya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu dia formulanya begitu. Atau misalnya dia itu kelakuannya tuh tidak berkelakuan buruk, berarti baik gitu ya, anaknya baik nih. Cuma dia tuh nggak berprestasi gitu. Nah itu tuh tetap juga dibilang siswa terpuji gitu. Pokoknya selama nilai rata-ratanya lebih besar dari 80. Nah, sekarang satu lagi pertanyaannya. Misalnya dia tidak berkelakuan buruk. Kemudian dia juga berprestasi. Nah, tapi nilai rata-ratanya tidak lebih besar dari 80, kurang dari sama dengan 80. Itu terpuji nggak? Enggak. Enggak gitu ya. Karena apa? Karena memiliki nilai rata-rata lebih besar dari 80 itu absolut gitu. Karena dan gitu ya. Tidak boleh tidak gitu. Harus true gitu ya. Oke. Makanya ini lihat nih. Ininya tuh begini. Ini or ini hanya salah satu yang benar itu true. Tapi kalau yang ini harus benar gitu. Ya. Mau ini semuanya true, tapi ini rata-ratanya apa? Tidak memenuhi, maka dia akan tidak masuk ke situ. Oke, jadi gimana ini saya harus menulis apa nih? Dev. Selamat. Selamat apa? Input kelakuan buruk. Kelakuan buruk. Terus ada lagi nggak inputnya? Prestasi. Oke. Terus? Rata-rata. Rataan. Apa tuh rataan? Rata. Gitu. Rata 2. Oke. Rataan ini namanya ya. Nggak tahu saya. Di sini apa sih? Oh, ini rata-rata ya? Rata-rata. Oh, ini rataan ini karena ininya rataan ya. Oke, sip. Oke, gitu ya. Yang dipakai kan ini. Terus ini titik-titiknya ini apa nih? Itu print. Oke, terus yang ini print juga berarti ya? Print juga. Jadi yang susah ya di soal ini sebenarnya yang susah gitu ya. Itu adalah bagian ini ya. Yang ini untuk menentukan ini gitu ya. Gimana cara bilang ke komputer terkait ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang ini harusnya nggak terlalu susah selama kalian ini kenapa jadi rataan lagi? Selama kalian tahu bagaimana struktur fungsi gitu ya. Begitu. Kita cek ya. Aduh, salah. Apa ini yang salah? Parameter kelakuan buruknya typo. Oh, typo. Your code must pass. Oh, ini kok nggak dikasih tahu ya? Cuman dikasih tahu error aja. Kelakuan buruknya kelakukan.
Oke. Oh, kalau cek di sini nih nggak dikasih tahu ya? Errornya di mana gitu? Oh, cuma error aja tadi. Oh, kali Enggak, Bu. nggak dikasih tahu kalau ada yang salah ini gitu. Tadi ada sepertinya, Bu. Di bagian got-nya paling. Oh, oke. Oh, ini kalau ini kan harus ngebandingin output ya. Ya, coba coba. Saya jadi penasaran. Mungkin tadi saya terlalu cepat. Coba ya. Testing was aborted due to error. Oh, di sininya ya. Oh, ini di got-nya ya. Oh, benar. Jadi di got-nya ditulis ya. Ini ya dikasih tahu nih ya, name error ya. Nah, dikasih tahu tuh ya, name error supaya kalian kalau lagi latihan kalian tahu gitu mana yang harus dilihat. Name error, name kelakuan buruk is not defined. Kelakuan buruk is not defined. Oke. Karena adanya kenapa kok kelakuan buruknya yang dianggap salah gitu ya, bukan kelakukan? Karena ini yang bagian atasnya gitu. Dia nerimanya kelakukan. Kenapa yang dites kelakuan? Makanya yang disalahin tuh ini gitu ya. Padahal sebenarnya yang salah ini gitu kan ya. Salah kan salah. Oke, ya sudah lah ya. Jadi salah. Selanjutnya kerucut. Oh. Nah, ini ya yang kemarin. Ini kayaknya salah nih emang. Bukan salah sih. Ya, salah lah ya. Bentar. Tadi sudah kelompok berapa aja? Sekarang kelompok berapa ya? Ramadhani ada Ramadhani? Ramadhani ada? Tidak ada? Bu Ramadhani izin. Oh, izin ya? Oh, yang jangan yang izin ke saya itu kali ya? Oh iya, yang ayahnya sakit ya? Oke. Ganti kalau gitu. Temennya yang lain. Raihan, ada Raihan? Ya, Bu. Silakan. Mana Raihan? Ya, Bu. Oh itu, oke. Baru ketemu. Saya soalnya cuma pakai satu monitor nih, nggak di lab. Oke, silakan. Ini ngapain ini? Ini mencari tahu volume dari kerucut. Oke, berarti disuruh bikin fungsi volume kerucut atau gimana? Disuruh bikin fungsi apa? Disuruh bikin fungsi volume kerucut sama luas alas. Kenapa kok bikin dua-dua? Volume kerucut itu adalah fungsi yang bisa saya suruh untuk apa? Untuk menentukan volumenya. Oke. Inputnya apa? Inputnya itu 1/3 luas alas kali ini. Inputnya input. Inputnya. Oh, inputnya itu parameternya apa aja? Si fungsi volume kerucut itu dia nerima apa aja baru dia bisa kerja gitu. Harus dikasih modal apa dia biar bisa kerja? luas alas sama tinggi. Luas alas sama tinggi. Iya. Oke. Kemudian luas alas adalah fungsi berarti seperti sesuai dengan namanya dia bisa digunakan untuk menghitung luas alas gitu ya. Inputnya apa kalau luas alas? Luas alas itu inputnya R-nya, Bu. Jari-jari. Oh, jari-jari. Nah, kita lihat. Tapi di sini volume kerucut cuma 2 tuh. Ini apa nih? R sama T tuh bukan luas alas tuh inputnya. Enggak salah tadi. Coba volume kerucut inputnya tadi kan katanya luas alas sama tinggi ya? Iya, Bu. Bukan deh kayaknya tuh. Lihat tuh R sama T gitu. Ya, karena luas alasnya kan mencari R-nya, Bu. Karena luas alas itu mencari R. Nah, ya, saya lagi nanya volume kerucut. Volume kerucut inputnya apa? Sesederhana itu aja. Saya nggak ada urusan saya sama luas alas. Si volume kerucut itu dia butuh input apa?
R sama T. Oke, R itu apa? R itu jari-jari, Oke, T itu? tingginya. Oke, berarti kalau saya tanya input atau parameter dari fungsi volume kerucut itu bukan luas alas sama tinggi ya, tapi jari-jari dan tinggi. Kalau nantinya jari-jarinya dipakai oleh luas alas itu beda cerita lagi gitu ya. Tapi si fungsi volume kerucut itu yang jelas dia butuh dua, hanya ini aja nih ya, yang digambar ini kan ya, R sama T-nya gitu ya. Oke. Oke. Ini fungsi apa nih? Fungsi luas alas dulu ya. Oke, fungsi luas alas berarti saya harus ketik apa ini? Oke. Def luas alas. Def luas alas. Luas alas. Terus ininya? Hmm, Kalau luas alas saya butuh apa tadi? R. R, hanya jari-jari saja. Terus apa yang saya kembalikan? Kembalikan itu luasnya. Luasnya. Apa saya harus ngetik apa dong nih? Bikin variabel dulu. Bikin apa? Variabel dulu. Variabel Oh, bikin luas. variabel dulu. Oke, bikin variabel dulu. Apa namanya? Luas. Luas. Terus? Sama dengan 3,14 3,14 dikali R kuadrat. Gitu berarti. Iya. Oke. Terus? Return luas. Return luasnya. Oke. Terus? Nah, fungsi volume kerucutnya? Fungsi volume kerucut. F. Volume kerucut. Kerucut. Ini apa? M. L. R sama T. R sama T. Oke. Terus returnnya? Bikin itu lagi, Bu. Oh, bikin variabel lagi. Oke, kita kasih nama apa? Oh, saya nggak titik 2 nih. Oke. Volume. Oke, volume. Volume itu 1/3. 1/3. Itu volume 1/3 dikali luas underscore alas. Luas underscore alas. Dalam kurung R. Ya, dalam kurung R. Dalam kurung R. Terus? Dikali tinggi. Dikali apa? Tinggi gitu? Iya, Bu. Oke. Terus? Return volume. Coba dilihat lagi, ada yang salah nggak? Atau udah benar? Saya klik cek nih sekarang. Udah? Nggak apa nih, saya klik cek. Iya, Bu. Oke. Invalid sintak katanya. Saya minta kali T, Bu, ini. Raihan untuk oke. Tapi ini yang ditunjuk sebelah sini loh, bukan T-nya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, kita kali T. Kita cek lagi ya. Masih merah tuh, syntax error katanya. Apa? Apa yang harus saya ubah? Atau harus ada yang saya tambahkan? Atau harus ada yang saya kurangi? Oh, sama dengan, Bu. Itu. Oh, sama dengan. Oke. Sama dengan ya. Kemudian, wah, udah bener tuh, benar ya. Jadi gini. Bentar. Oke. Jadi kalau ini kalian lihat ya, di sini agak beda ya. Saya bukan hanya sekedar memanggil, tapi juga saya setelah memanggil, saya langsung melakukan apa namanya, operasi perkalian gitu ya. Kok bisa sih? Bisa dong gitu ya. Coba ya, kita pindahkan dulu ke papan tulis sebentar. Kenapa nggak bisa hilang? Oke, ya
Nah, apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah saya menyediakan tadi asisten-asisten saya. Yang ini tadi pertama adalah saya pengen punya asisten namanya luas alas. Kenapa saya duluan luas alas sih? Karena di luas alasnya dipanggil nih asistennya. Jadi yang paling duluan aja ya. Jadi yang akan dipanggil itu kita harus bikin dulu gitu ya. Nah, luas alas tadi kan rumusnya udah dikasih tahu bahwa 3,14 dikali R kuadrat gitu ya. Maka saya tulisnya begini gitu ya. Ini saya masukkan ke dalam variabel yang namanya luas, kemudian saya return gitu. R-nya dari mana? R-nya adalah input dari fungsi tersebut gitu ya. Jadi saya bikin asisten, nanti bayangannya adalah saya akan panggil nih asisten luas alas saya, terus saya kasih model R. Nanti dia bisa aja pokoknya ngeluarin luas alasnya gitu. Nanti kita nggak usah ngitung. Oke, udah ya. Nah, yang kedua adalah saya pengen bikin asisten namanya volume kerucut. Nah, untuk tahu volume kerucut, itu kan sebenarnya inputnya kan R sama T ya, bukan luas alas ya. Jadi saya tahu jari-jari, saya tahu tinggi, maka saya bisa menghitung volume kerucutnya. Gimana caranya? Sebenarnya kan volume itu rumusnya adalah sepertiga ya ini dikali 3,14 dikali R pangkat kuadrat kemudian dikali T gitu. Yang tidak lain dan tidak bukan bagian yang ini adalah luas alas gitu. Terus kan kita ingat oh iya ya saya tuh punya tuh saya ada temen nih sesama asisten dia itu bisa bisa menghitung luas alas gitu. Nah ya udah daripada saya yang ngitung sendiri kata si asisten volume kerucut ya udah saya panggil aja daripada dia nggak ada kerjaan gitu ya dipanggil aja gitu ya. Jadi sama kayak kalau ada mungkin saking banyak duitnya gitu ya ada ART yang khusus menyapu dan ada ART yang khusus mengepel gitu. Nah kemudian ada ART yang khusus untuk memastikan bahwa pokoknya saya bilangnya ke orang itu gitu ya. Saya pengen rumah saya bersih ya gitu. Ke ART 3 ini gitu misalnya. Nah, maka si ART 3 ini tahu bahwa ada ART 1 yang fungsinya adalah untuk ngepel, nyapu, ART 2 yang ngepel gitu. Ya udah jadi si ART 3 ini isinya itu cuma nyuruh lagi. ART 1 nyapu, dikasih sapu dia bisa nyapu. Kemudian line berikutnya adalah ART 2 nih dikasih lapel sama air, ngepel, bersih kan? Maka dia akan lapor ke majikannya bahwa udah nih udah bersih gitu. Jadi dia tidak perlu melakukan sendiri, dia manajer gitu ceritanya ya, manajer ART gitu. Boleh gitu ya. Sama si volume kerucut ini juga manajer ART nih, dia luas alasnya dia nggak ngerjain sendiri gitu. Dia subkon lagi gitu keluar gitu ya, untuk menghitung si luas alas dengan kasih modal si R-nya aja kasih gitu. Nggak perlu dua-duanya gitu, dia punya R sama T ya. Dia cuma ngasih modal R aja cukup nih dia bisa kok ngitung luas alas gitu. Ya. Maka kemudian dikembalikan nilainya gitu ya. Jadi lihat ya, ini kan sebenarnya ini ada 1, 2, 3 yang dilakukan gitu ya. Ya satu baris ini lihat ya. Ini sebenarnya pertama ada 2 sih ya. Jadi tolong dong gitu ya, masukkan nilai ini ke dalam variabel yang namanya volume. Ini saya ngulanginnya udah entah berapa puluh kali nih ya. Tolong dong masukin yang sebelah kanan nilainya, masukkan ke dalam variabel volume. Nah, sebelah kanan ini perlu dioperasikan gitu ya. Kalau kalian lihat itu ada pembagian, ada perkalian gitu. Nah, ini sebenarnya ini praktek yang saya tidak begitu suka nih kalau kayak gini. Biasanya kalau ada pembagian seperti ini baiknya taruhnya di belakang aja. Jadi luas alas kali T baru dikali sepertiga. Pembagian itu lebih bagus kalau ditaruhnya di belakang supaya di depan tuh nggak langsung koma-koma gitu loh. Ini kan kalau 1 dibagi 3 dia kan langsung ini ya, langsung 0,3333333 gitu ya. Langsung panjang gitu. Itu baiknya best practice-nya ditaruh di belakang. Walaupun memang rumus volume kerucut itu ya sepertiga luas alas dikali T gitu ya. Bukan luas alas kali T dikali sepertiga, tapi kalau dalam komputasi baiknya yang namanya pembagian itu udahlah taruhnya terakhir aja gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada pembagian, ada perkalian gitu. Mana dulu yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah karena pembagian presidensinya sama dengan perkalian, maka yang dilakukan adalah yang pertama kali muncul gitu. Makanya 1 dibagi 3 dulu gitu. 1 dibagi 3 kan 0,333333333 gitu ya. Kemudian dikali luas alas dikali T gitu. Nah, ini ada perkalian sama perkalian. Mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah perkalian dulu karena kan sama ya. Maka dia akan mengalihkan 0,3333 kali luas alas R. Nah, masalahnya luas alas R itu kan bukan angka kan? Maka saya harus mengerjakan si luas alas R dulu gitu. Jadi luas alas R itu dipanggil dulu,
R-nya masuk ke sini gitu ya. Entah itu berapa, kemudian nanti si luasnya dikembalikan ke si kotak ini gitu ya. Jadi akhirnya nanti ini jadi angka nih. Kalau ini udah jadi angka, maka baru saya bisa kalikan dengan 0,3333 tadi gitu. Ya, terus dapat angkanya, setelah ini dapat angkanya, ini dapat angkanya, kan ya udah tinggal dikalikan dengan T gitu. Tidak ada pilihan lagi, jadi kita langsung kalikan dengan T. Hasilnya kalau udah dapat angkanya, kita akan masukkan ke dalam variabel volume, kemudian kita return volumenya. Kita return ke siapa? Iya ke siapa aja lah nanti yang mau manggil kita, ke majikannya gitu ya. Nah di sini majikannya siapa? Majikannya ya tes ini gitu. Nih. Pertama si majikannya manggil R, terus manggil T, kemudian kita manggil print volume gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nyobain di idle, itu yang kalian kerjakan adalah ini dan ini gitu. Ya. Tapi kalau di Code Runner, karena tesnya ini udah dikerjain sama apa yang bikin soal, kalian tidak perlu menulis ini di bawah sini itu nggak perlu gitu loh. Gitu ya. Dari tadi kan cuma suruh bikin fungsi aja kan ya. Oke. Ini udah oke. Kalau ada yang nanya, langsung aja langsung ambil langsung buka mic-nya aja. Karena saya mungkin tidak membuka chat. Karena saya cuma pakai satu layar. Oke. Sekarang jam berapa? Aduh, udah 11.20. Saya mau langsung ke sini aja ya, ke volume silinder yang banyak masalah gitu ya. Karena ini sebenarnya resultnya saya juga nggak gitu setuju sih. Saya lebih pro yang 1130,4 sebenarnya ketimbang yang 1130,3 ini. Yang ini saya jelaskan aja ya biar cepat ya karena tinggal 9 menit lagi. Nanti 1 jam 2 hari lagi kita akan lanjutkan materi terkait variabel. Kelihatannya saya harus mengajarkan variabel global dan lokal gitu ya. Nanti tolong ingatkan gitu ya. Takutnya saya 2 hari lagi terus saya lupa gitu ya. Saya harus menjelaskan itu. Tolong ingatkan saya. Bu, katanya mau ngajarin global lokal, Bu. Oke gitu ya. Nah, ini fungsinya kita kasih nama. Kita kasih nama apa sih fungsinya? Oh, ini boleh apa aja ya fungsinya ya? Oh, ini aja nih. Kita ngikutin ini aja. Oke. Nih. Inputnya apa? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Inputnya apa ini? R dan T. Sama ya, jari-jari sama tinggi gitu menghitung volume silinder. Nah, ini kan berarti kita udah bisa tebak lah ya, ini berarti volume. Rumusnya apa? 3pi R kuadrat. R kuadrat, terus dikali dengan, dikali dengan tinggi. Oke, sip. Saya agak pisah-pisahkan ya, nah gitu ya. Nah terus ini harusnya kan berarti return volume ya. Bahkan ya, ini nih kalau kalian nggak ngerti pun, ini kalian harusnya bisa lihat pola nih. Oh, berarti masih itu, ini terus return, ini gitu ya. Itu bahkan ketika kalian bener aja ini kalian belum ini. Berarti ini print-nya adalah print apa? Print apa ini? Hitung volume silinder. Oke, ini ya langsung ya. Kalian boleh gini ya, mungkin ya buat yang biar nggak terlalu bingung. Sebenarnya saya bisa bikin nih satu lagi gitu ya di sini ya, misalnya volume silinder gitu misalnya. Ini gitu ya. Isinya adalah R-nya ini jari-jari gitu ya. T-nya itu adalah tinggi. Kenapa? Ya habis yang di main programnya namanya jari-jari sama tinggi kan, bukan R sama T gitu ya. Kalau saya ganti R sama T boleh nggak? Ya boleh. Ini bisa diganti R gitu ya, boleh ya. Kalau ganti R sama W, RW gitu, boleh juga, gitu, bebas. Nah ini saya nyatakan adalah sebenarnya saya nyetak volume silindernya gitu ya, hasil dari ini gitu. Tapi tadi kalau mau langsung ini masukin ke dalam print gitu, boleh juga gitu ya. Tapi saya gini aja biar jelas. Nah ini nih kayaknya disalahin nih saya nih pasti. Saya belum ngecek sih ya. Karena dapatnya adalah 3,14. 3,4 ya ini ya. Coba ada yang udah nemu nggak kenapa padahal ini kayaknya udah bener gitu ya apa namanya idenya gitu ya. Tapi kenapa kok masih disalahin gitu? Ada yang udah nemu belum alasannya kenapa? Coba. Terus akhirnya solusinya gimana biar bener? Oh, yang bener tuh kalau nggak salah R kali R jadinya. Oh, oke. Jadinya kan R kali R kan ya. Kenapa tuh kok kalau R kali R bener? Kan R kuadrat itu kan R kali R gitu kan ya. Sebentar, komen tuh apa sih? Oh gini ya.
Nah kan ini kan R kali R gitu ya. Jadi penggantinya R kuadrat itu adalah R kali R. Coba ya, coba ngetes dulu, ngetes. Tada, oh bener kan ya? Gitu. Jadi ini kenapa tesnya crash? Karena main programnya ada di bawah sini ya. Gitu ya. Karena ini emang mau ngetes ini loh, mau ngetes di soal ini yang buat soal itu mau ngetes kalian bisa nggak manggilnya gitu ya. Jangan-jangan nggak bisa dari tadi dipanggilin terus gitu. Nah ini kan bener nih ya. Kenapa? Kenapa? Ada yang ini nggak? Ada yang ngeh nggak kenapa? Karena kalau dibikin R kali R itu yang dikerjakan 3,14 kali R-nya dulu. Oh. Sementara kalau yang atas? Yang atas R kuadratnya dulu yang dikerjakan, baru 3,14 kali R kuadrat. Oke, excellent. Coba ya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya masalah presidensi aja gitu, bukan masalah kalian kok, tenang aja gitu ya. Jadi apa ini? Oh, T-nya jadi begitu ya. Ya nggak apa. T-nya jadi aneh gitu ya. Kalau 3,14 dikali R pangkat 2 dikali T, itu kalian lihat, ini saya ceritanya volumenya saya abaikan ya, assignment-nya saya abaikan karena dia pasti terakhir. Ini kan ada 3 ya, ada kali, ada pangkat, ada kali gitu. Nah kalau ada kali, ada pangkat, ada kali, seperti biasa, lihat 2 operator terdepan saja. Operator terdepan adalah kali dan pangkat. Nah berdasarkan urutan prioritas, kali sama pangkat lebih dulu yang mana? Masih ingat nggak? Pangkat. Pangkat ya. Jadi pangkat itu di bawahnya buka kurung, yang paling tinggi itu buka kurung tutup kurung. Terus baru pangkat. Setelah itu yang unary gitu ya. Kalau kita mau bicaranya tentang ini ya berarti yang kali bagi gitu ya. Terus tambah sama plus gitu ya. Tambah sama plus, tambah sama kurang gitu. Makanya ketika ada kali, ada pangkat, maka yang dikerjakan ternyata pangkat duluan gitu. Kalau yang dikerjakan pangkat duluan kan berarti ini contohnya berapa sih? Nah, pangkatnya 6 ya. Berarti kan 6 kali 6 dulu gitu ya. Berarti 36 gitu ya. Baru ininya 3,14 dikali 36 dikali T gitu. T-nya berapa sih? 10 gitu. Gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua yang dilakukan oleh komputer adalah ada kali sama kali. Mana duluan yang dikerjakan? Berarti ini duluan gitu. Gitu ya. Makanya hasilnya berbeda. Dan sementara 3,14 dikali 36 itu tuh hasilnya yang ini nih. Yang 113, yang 113,4 gitu. Ini yang ini nih. Ini mah yang benernya ya? Salah. Coba ya saya ulangi. Saya belum cek lagi tadi. Ini 113,4 hasilnya. Kan ini 1130 karena dikali 10 kan terusnya ya. Nah, jadi 113,4 baru kemudian dikali 10, makanya hasilnya gitu ya. Sementara kalau pakai rumus yang satu lagi ini, yang ini, itu jadinya presidensinya kan sama semua tuh. Kan kali semua yang dipakai. Ya, jadi kan ini adanya adanya kali. Mana duluan? Ya kali dulu. Sorry, ini nggak masuk ya. Kali sama kali mana duluan? Kali yang pertama dulu, berarti dia 3,14 dikalikan dulu dengan 6 gitu. Saya nggak tahu nih berapa hasilnya. Nanti baru setelah ini ada hasilnya dikalikan lagi dengan 6 gitu ya. Baru setelah ini ada hasilnya dikalikan lagi dengan 10 gitu loh. Jadi prosesnya gitu. Karena kali semua gitu ya. Jadi presidensinya sama. Maka yang dikerjakan duluan adalah yang di bagian depannya. Saya sebenarnya prefer yang atas. Kenapa? Karena sebenarnya setiap ada pembagian itu saya lebih suka ditaruhnya di belakang. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya lebih suka kalau misalnya ini 22/7 gitu ya. Itu saya lebih suka gini, 22 dikali misalnya R kuadrat dikali T, nanti baru terakhirnya dibagi 7 gitu. Jadi pokoknya pembagian itu saya biasanya selalu taruh di belakang. Karena pembagian itu bisa menghabiskan space kalau yang misalnya 0,3 panjang kan ya, itu space-nya butuh banyak ketimbang kalau bukan pembagian gitu. Kalau perkalian tuh enggak biasanya lajunya enggak sebanyak itu gitu. Enggak sebesar ngabisin space-nya. Jadi saya pengen itu angkanya kalau dikali-kali dulu tuh kayak besar dulu, udah besar baru dibagi gitu. Jadinya kan kecilnya tuh enggak terlalu kecil gitu ya.
Jadi makanya saya sebenarnya prefer yang ini. Tapi sebenarnya nggak masalah sih dengan adanya kesalahan-kesalahan seperti ini, kalian jadi terpaksa untuk tahu lebih detail gitu ya. Salah satunya terkait prioritas. Oh ternyata kepake ya prioritas itu ya, bukan cuma teori loh gitu. Begitu kira-kira. Oke, saya stop sharing. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertemuan kita satu kali lagi sebelum ujian gitu ya, 1 jam itu. Nanti saya coba atur responsi. Kalau memungkinkan, saya aja belum pernah ketemu nih sebenarnya sama asisten. Nanti saya coba kontak asistennya. Saya akan memberikan materi berdasarkan berdasarkan feedback kalian di LMS. Ya, jadi tolong feedback yang minggu kemarin tolong dikerjakan gitu ya, dikerjakan. Post testnya itu dikerjakannya sebenarnya setelah hari Kamis. Ya, setelah kita belajar di hari Kamis, karena saya harus kasih teori terkait yang global lokal itu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Aman? Versa, aman Versa? Nggak kelihatan. Ada, Bu. Nggak, ya oke. Ini apa? Sudah mengerti? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Siap. Siapa lagi ya? Saya panggil satu lagi deh. Bu, saya pengen nanya tapi waktunya udah habis sih. Mau nanya apa? Yang tadi kok saya ada yang salah. Bentar ya, saya screen dulu, boleh? Ya, silakan. Ini kalau misalnya ada kuliah lagi, udah lewat, nggak apa sih, keluar aja. Tapi kalian mah kuliahnya udah bareng-bareng ya? Silakan. Sok di sesi. Kalian ada kuliah lagi jam berapa? 2:30, Bu. Oh jauh toh. Males banget tuh kalau ada kuliah yang kita boleh kalau di kampus. Oke. Ini Bu, padahal kan nama di dev-nya udah saya ganti biar sesuai sama atas sama bawah. Tapi kok salah ya? Ini nih yang soal yang mana sih? Oh yang tadi ya? Yang Iya, sama? Bu, betul, Bu. Sama, oke. 3,14 kali R kali R kali T, return luas. Main programnya tuh ada typo Bril. Gimana? Mata saya udah 4 nih. Coba tutup yang belum matanya 4. Yang mana? Yung. Tuh, Yung. Yang mana? Oh, Saya aja ini. nggak nemu. Oh ya, itu. Oke. Coba dia lihat di bawah. Lihat coba ke bawah. Nah, itu ada name error tuh. Itu sebenarnya kelihatan tuh. Ya. Oke, mungkin setelah baca errornya, mungkin dibacanya hitung juga gitu ya. Udah bener kah hitung? Iya. Oke. Terima kasih. Sip. Saya jadi malu, Bu. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga malu-maluin kok, tenang aja. Kalau masih semester 1 masih malu-malu ya, nanti lama-lama ya gitu deh. Oke, ada lagi? Terus yang lain jadi nggak jadi nanya, coba dilihat dulu. Name error enggak nih? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan ketemu lagi hari Kamis. Ya, saya titipnya yang tadi ya, yang feedbacknya langsung dikerjakan supaya saya bisa, karena saya ngontak asisten dan lain-lain itu kan butuh waktu ya. Maksudnya nggak langsung bisa auto connect gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat siang semuanya. Yang Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu.